Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa malana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruknur rabi'u utawi rukun sing nomor 4 iku az-zauju bojo lanang. Rukun nikah yang keempat adalah az-zauj. Idza kana ing dalem nalikane ana sapa zauj ana iku jaizat tasarrufi wong kang wenang tasarrufe. Artinya suami yang memang bisa tasarruf sendiri. Jadi gini, nanti ada zauj yang jaizut tasarruf, yang ghairu jaizut tasarruf. Yang jaiz tasarrufnya seperti apa? Yang mukallaf, yang akil baligh, yang tidak terhajar dengan hajar safah. Kalau anak kecil berarti zauj yang ghairu jaiz tasarruf. Orang gila bisa jadi suami tapi ghairu jaiz tasarruf. Atau ada orang laki-laki mahjur alaih bisafah mau menikah, bisa-bisa saja, tapi dia termasuk golongan zauj yang ghairu jaiz tasarruf. Lah kalau zauj yang ghairu jaiz yang jaiz tasarruf, idza kana ing dalem malikane ana sapa zauj iku jaizat tasarruf wong kang menang tasarrufe. Menang itu bebas bertasarruf sendiri ya, tanpa harus izin. Artinya jaiz tasarruf itu dia bisa mentasarrufkan apapun tanpa harus izin. Kalau anak kecil kan mau menikah mahjur alaih bisafah, menikah harus dengan izin. Termasuk abad ketika menikah dia harus izin. Berarti kan tidak jaiz tasarrufnya, terbatas. Fahuwa mangko utawi zauj sing jaiz tasarruf iku mukhayyarun, dikon milih baina ayyaqida dalam antara yen to ngakidi sapa si zauj binafsihi kelawan awak dhewe zauj, wa baina ayyu wakila lan ing dalem antarane yen to wakilaken sapa zauj wakilaken man ing wong ya itu kang ngakidaken sapa man lahu kanggo zauj. Jadi nanti dia bebas. Ustaz Nurul calon suami yang jaiz tasarruf, apakah dia akan mengakidi sendiri atau mewakilkan? Monggo terserah, karena dia jaiz tasarruf. Wa yajuzu lan menang opo ayu wakila yen toh wakilaken sapa zauj abdan ing hamba ing kaula, wa illam yakun senajan ora ana sapa abad ana iku jaizat tasarruf wong kang menang tasarruf. Karena gini ya, kenapa? Abad itu kan ketika akan menikah sendiri, seorang abad dia harus izin kepada sayyid. Kepada sayyid. Kalau tanpa izin nikahnya batal. Tapi kalau menjadi wakil orang lain dia bisa meskipun tidak izin kepada sayyid. Apa alasannya? Bedanya apa bedanya? Bedanya karena ketika abad menikah untuk dirinya sendiri ada dharar yang timbul kepada sayyid. Nek abad menikah dia harus menafkahi istrinya. Berarti nanti ada pekerjaan yang tidak full untuk si sayyid. Berarti ada dharar, kerugian yang menimpa sayyid. Tapi kalau abad hanya sebatas wakilnya zauj, tidak ada dharar apapun kepada sayyid. Hanya sebatas wakil kok, safir mahal. Mahum ya. Makanya boleh-boleh saja mewakilkan kepada abad. Fil jumlah abad bisa menikah soalnya, meskipun dengan izin. Fa in kana, lah ini yang tidak
ghairu yang tidak jaiz tasarrufnya ya. Fa in kana mongko lamun ana sapa zaud iku saghiran bocah cilik akilan kang duweni akal. Kalau ternyata zaudnya anak kecil, tapi anak kecil yang akil, ada anak kecil yang tidak akil, anak kecil yang majnun nanti. Waro'a laningali sapa al abu bapak awil jaddu atau mbah wa pa'au. Aw ya. Jadi ketika tidak ada ab al jad qama maqamahu. Ningali al maslahata ing kemaslahatan fi tazwijihi ing dalem bojoaken saghir sing akil. Ketika ab dengan jad melihat ki ab iki dibojok apa iki bocah cilik ki. Soalnya ngeroran bojo ibune wis mati. Langkah sing ngedusi, langkah sing nyisiri ya masih cilik. Bapaknya sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan bisnisnya. Priben wis daripada nyewa pembantu ya pada bayang gaji suka dibojok nabae wis. Ada maslahat di situ berarti. Maka zawaja monggo kena bojoaken sapa ab awil jad hanya dua tok ya. Hu ing saghiran akil, saghir kang akil. Dia nikahkan sendiri, cari orang untuk menjadi istrinya. Awakala atau wakilaken sapa si ab awil jad, wakilaken man ing wong yakbalu kang nrima sapa man lahu kanggo si saghir akil nrima an nikah ing pernikahan. Bisa nanti abnya menikahkan sendiri, jadi dia yang mengkabul pernikahannya, atau al-ab awil jad mewakilkan orang lain untuk mengkabul ijabnya si siapa namanya, ijabnya si anak kecil tadi. Ini dicolok aja. Walahu lan iku kedua si ab awil jad ya. Iki maksudnya tazwijuhu utawi bojoaken saghir kang akil aksara ingkang luwih akeh min wahidatin saking wong wadon siji bil maslahati kelawan maslahat. Dan boleh-boleh saja abahnya atau kakeknya menikahkan lebih dari satu ketika ada maslahat. Memang anak kecil belum bisa jima, tapi kan mungkin maslahatnya daripada yang lain. Bisa anak sing go masak kena, anak sing go ngadusi, anak sing go nyuci, berarti kan ada maslahat yang banyak. Umai gede masalah oleh tinggalan rumah gede bocah cilike, orang bisa ngerawat, ya wis bojone luwih ngiji boleh apa enggak boleh? Menikahnya lebih ketika ada maslahat. Ketika enggak ada maslahat enggak boleh ya. Itu pun nanti jawazan lah wujub. Engko tak anu hasil wis. Wala yajuzu lan ora menang apa ayu zawija yen toh bojoaken sapa si ab awil jad hu ing saghir kang akil bojoaken amatan ing budak wadon. Tidak boleh dinikahkan dengan amat. Kenapa? Karena menikah dengan amat termasuk di antara syaratnya adalah idza khafal anata, ketika khawatir zina. Ketika tidak ada khawatiran bocah kecilik khawatir zina sing ngendi bocah cilik. Tidak ada khawatir berarti kan tidak termasuk tidak ada syarat untuk bisa menikahi amat. Maka enggak bisa dinikahkan dengan amat. Wala ma'ibatan lan ora bisa nikahaken ing wadon kang ana aib kana cacate. Ora tidak boleh dinikahkan dengan aib yang yasbutu fihil khiyar kayak wingi ya. Yasbut fil khiyar fin nikah enggak bisa dinikahkan dengan perempuan yang ada juzamnya, ada barosnya atau ada rotaknya atau gila enggak boleh. Walahu lan iku wenang kedue ab awil jad ayyuzawija dayan to bojoaken sapa si ab awil jad hu ing saghir kang akil mimman saking wadon la tukafi uhu kang ora mukafaai kang ora nyetana sapa siman hu ing saghir kang akil. Tidak harus dinikahkan kepada perempuan yang tukafi uhu. Masalan bocah ciliknya Arabi, boleh-boleh saja dia dinikahkan dengan ajamiyah, enggak masalah. Ora kudu maring pada wong Arab. Wala yajuzu lan ora menang apa an yuzawija
yen toh bojoaken sapa ab awil jad hu ing shaghir kang akil bi aksara kelawan kang luwih akeh min mahril misli saking mahar misil. Tidak boleh dinikahkan dengan mahar yang lebih banyak daripada mahar misil. Wis nemu calon istrine sing gelem, nyong gelem bojo karo anak sampean, mahare semene, dideleng. Mahar misile cuma 1 juta. Dia minta mahar 5 juta, oh enggak boleh. Ya, tidak boleh. Cari perempuan yang mahar misilnya lebih sedikit. Tapi kalau ternyata dilakukan, tetap sah nikahnya. Ternyata mahar misile pira? Mahar misile 1 juta. Jaluki 5 juta. Oke. Bapak nikahnya dengan mahar 5 juta. Kan nanti uangnya diambil dari uangnya siapa sih? Uangnya si anak kan? Makanya bapak itu kan ketika akan tasarruf dengan malnya anak kecil kan harus dengan maslahat. Nah, ini maslahatnya kan 1 juta kok lebih dari mahar misil. Maka nanti nikahnya sah tapi tidak sah dengan mahar yang musamma. Kembalinya ke mahar misil. Tetap mahar misil tadi ini. Tapi ikdamnya si ab kan sudah. Jadi gini loh ya. Ada istilah ikdam, ada istilah syarat sah, ada syartul ikdam, syartu sihhatin nikah. Kayak wingi. Masalah wali. Ya masalah wali. Wali mujbir. Wali mujbir. Wingi wali mujbir apa durung sih? Seterang apa durung wali mujbir? Wali mujbir seterang wingi. Durung ya? Belum. Masalah wali mujbir sudah apa belum? Belum ya, nanti di belakang ada. Jadi nikah ijbari, tekan dengan wes. Nikah ijbari itu nikah yang tanpa izinnya si mar'ah. Bapak boleh menikahkan atau kakek boleh menikahkan perempuan tanpa izin si mar'ah dengan syarat. Ada namanya syartus sihah, ada namanya syartul iqdam. Angger syartul sihah tidak terpenuhi, salah satunya tidak sah nikahnya. Tapi nek syartul iqdam itu berarti seumpama syarat iqdam ini tidak terpenuhi, nikahnya tetap sah. Cuman mengikdamnya ini dosa. Iqdamnya berarti apa? Maju tanpa membawa syarat apapun. Meskipun diterima kemudian. Paham ya? Tapi dia berdosa. Ya. Pada banyak kayak syarat masuk perusahaan harus ijazah SMA. Nah, ijazah SMP. Berarti kan maju mendaftar meskipun diterima kemudian. Ya, tapi kan wis dosa. Karena apa? Tidak memenuhi syarat tapi mlebu baik. Paham ora nggih? Nah. Nanti di belakang ada satu isbat. Jadi ada ikdam, ada ini termasuk ini. Nisbate nikahnya sah. Karena mahar tidak menjadikan sah atau tidak sah pernikahan lah. Tapi ikdamnya ab menikahkan anaknya dengan lebih banyak dari mahar misil itu sudah berdosa. Namanya ikdam. Dia memajukan ngajukna. Ya. Syaratnya aja lebih sing mahar misil kok dia memaksakan dengan lebih banyak dari mahar misil, maka dia berdosa tapi nikahnya sah. Wala yajuz rawanang li ghail abi kedua liyane bapak wal jadilan mbah apa tazwijuhu apa bojoaken si shaghir kang akil. Jadi enggak boleh selain bapak dan jad. Yang boleh menikahkan anak kecil adalah ab atau jadnya dengan maslahah. Kayak nyong. Saya seorang bapak, punya anak kecil namanya Hasan, masih 2 tahun. Tak nikahna. Ketika ada maslahat boleh-boleh saja. Ketika ada maslahatnya apa dinikahna? Ben apa ya maslahatnya? Boleh-boleh saja. Contoh maslahat ketika ada perempuan ya yang seumpama ngonong nyong gaji babysitter dengan gaji mahal, tapi yang ngerti bojokna karo wong wadon kan cuma aweh nafkah dok. Ya ora sih, nafkahnya diambil dari hartanya si sobi kan. Soalnya kenapa wajib nafkah? Padahal lanangan bisa jima masih kecil. Karena kan nisbatil zaujah siap untuk diwati, udah mentamkin. Monggo diwati. Laura bisa wati, ya wis berarti tetap nyong wajib nafkah. Karena dia sudah mentamkin, tamkinnya full sudah. Mafhum? Iya. Angger gaji babysitter sebulan 3 juta. Angger hanya menafkahi istri 1,5 juta. Kan juga nafkahi istri. Ya ora sih, ya suka dibojokna bae wis. Maslahatnya di situ, Mas.
Soalnya ngetokna duit akeh soalnya gitu. Tapi selain ab dengan jad, kakak masalan, masalan la yuzawiju. Ora bisa bojoaken bocah cilik. Wala yajuzu. Nah wis, ini termasuk yang kedua, bagian kedua zauj yang ghairu jaiz tasarrufnya. Wala yajuzu lan ora menang apa tazwijul majnuni, bojoaken wong edan al baligh kang baligh illa li hajatin kecuali krana anae hajat. Kalau anak kecil bagaimana? Kalau anak kecil nanti di belakang ya ada. Ini yang apa yang baligh dulu, majnun yang baligh. Boleh dinikahkan boleh ketika ada hajat. Jadi gini ya, beda antara hajat dengan maslahah. Naik hajat gue contoh hajat. Ada kebutuhan yang mendesak. Angger ora dikawinna tambah edan. Dengan dilihat dari gelagatnya si majnun tadi. Senengnya ngintip-ngintip wadon adus. Berarti kan ada taukon untuk jima. Senengnya dalam wadon adus sih ngintip-ngintip. Atau ada dokter yang mengatakan ini harus dinikahkan kalau pengen sembuh. Kalau nggak dinikahkan tambah parah edane. Ada hajat berarti menikahkan. Maka nanti ab atau jad, bahkan sultan nanti bisa ketika ada kepentingan hajat boleh untuk menikahkan si majnun tadi yang baligh. Mana hajat ya, bukan masalah tapi hajat. Li syiddati syahwatihi lil wat'i bi an tadhhara raghbatuhu lin nisa bi dawranihi haulahunna. Jadi senenge gabung-gabung marang wadon, senenge ngintip-ngintip wadon. Jadi kan ada kebutuhan untuk menikah. Bahkan wajib nanti ya. Wa yuzawiju. Siapa sing bojoaken? Wa yuzawiju lan bojoaken hu ing al majnun al baligh sapa al abu sapa bapak. Tsummal jaddu nek langkah bapane apa mbah. Kalau enggak ada mbah apa tsummas sultanu mongko nuli sultan, nuli hakim ya. Hakim. Nanti yang menikahkan adalah hakim ketika melihat ada ada kebutuhan hajat. Tapi wa yusyawiru lan musyawarah sapa as-sultanu sultan sunnah ya. Al-aqariba ing pira-pira kerabate si majnun fi tazwijihi dalam bojoaken al-majnun. Musyawarah ke primen ge. Pandi rame-rame apa ora ki nikah soalnya kita deleng ki wajib dinikah. Nah ge soalnya kayak gue. Jadi dokter ono ngomong kayak gila atau deleng tinggal si majnun kayak gila. Ya wis dinikah nama gue. Ya tadi hanya jabal khatiri al-aqarib ben kerasa dijak musyawarah gitu ya. Ora langsungan. Wa man utawi wong. Ini yang ketiga. Iku hujira lamun dan hajar sapa alai siman dan hajar bisa fahin lawan hajar safah. Jadi wong sing apa? Wong sing mahjur alai bisafah. Mahjur alai yang ya wong lolo sing ghairu rasyid ya, safah itu berarti ghairu rasyid, ora rasyid. Dia akil, dia baligh tapi safih gitu ya. Karena tidak bisa tasarruf dalam hartanya, diwe duit disuwek-suwek. Diwe duit di kelek-kelekna maring ali. Lam yastaqilla waman iku hujra yang lam yastaqilla mongko ora bisa ndewene sapa si man binikahin kelawan nikah balyan kihu balik. Nikah sapa si man tegese mahjur ya. Nikah bi idzni waliyihi kelawan idine waline si man. Aw yaqbalu atawa nrima lahu kanggo si man tegese mahjur. Sapa nrima wali bi idnihi kelawan idine si safih. Jadi dua pilihan bagi si safih. Nrima nikah dewek tapi njaluk izin maring bapane atau bapane sing nrima nikah si wadon dengan izinnya si safih. Jadi angger pan maju dewek butuh izine bapak. Pak, kawin Pak. Ya wis, ora apa-apa kawin maharis mene bae. Angger seumpama kon tak engko sembarangan nyong bae wis. Kon ngizine ya, bapak tak nikahna kon. Wis mana apa? Dinikahna nyong. Nah, itu berarti kan yang maju nanti bapak yang qabul. Yakbal nanti bapak tapi dengan izin mahjur alaih. Kenapa harus izin? Karena mahjur alaih dia orang mukallaf sih. Aqil baligh. Yu'tabar idnuhu yu'tabar. Bukan orang yang maslub ibarahnya.
Walau nakaha lamun nikah sapa as-safihu wong sing safih bila idznin kelawan tanpa izin fabatilun maka nikahe batal. Kalau tanpa izin batal ujug-ujug kawin dewek. Ya kon dewek oleh wadon baru gue nikah batal tanpa nikah tanpa izin si bapak wali ya. Nah. Fa in wati'a nikahe batal, tapi fa in wati'a mongko lamun ngwati sapa si safih ternyata fi hadzal nikah ada wati yang terjadi padahal nikahnya batal. Lam yalzam mongko ora wajib hu ing safih apa syai'un suwiji-wiji. Maka tidak ada yang wajib, ora wajib had, ora wajib mahar ya, ora wajib dhaman, tidak ada yang wajib karena ada syubhat ikhtilafil ulama di situ. Ada syubhat ulama yang mengatakan, ada yang mengatakan sah nikahnya. Berarti wati gratis tapi dosa tok kayak gitu ya. Wati gratis, langka mahar sih. Tapi dosa. Had langka, tidak ada had zinanya, bukan dikatakan zina, bukan. Ada syubhat tarik di situ. Ada orang yang mengatakan boleh menikah sih tanpa izin. Cuman dosa karena orang izin gitu ya. Karena nikahnya batal sih. Wala yatazawwaju lan ora kena bojo sapa si safih bi aksara kelawan luwih akeh min mahril misli saking mahar misil. Fa in fa'ala mongko lamun agawe sapa si safih, artinya mahar misilnya hanya berapa? 1 juta. Ternyata dia menikah dengan 5 juta. Soha mongko sah apa nikah? Walagho lan nganggur apa azza itu perkara kang nambahi kang luwihi alaihi ngatasi mahar misil. Kalau memang terjadi seperti itu maka bagaimana? Nikahnya sah tapi azzaid anil mahril misli lagho. Nikahnya sah dengan mahar misil. Wa in kana lamun ana sapa si safih ana iku yuksiru ngakehaken sapa safih at-talaq ing kalimat tolak. Kalau ternyata gini, ke dinikah aja percuma, sih bisa sih nggo wiridan kalimat tolak-tolak terus, apa lemen. Anti talikun terus ngomong kayak gitu. Berarti kan yuksiru tolak. Dinikahna paling sewengi wis ngomong tolak ping 5. Wong sedenge wiridan tolak-tolak terus, wong safih priben wong safih. Maka bagaimana ya kita? Aduh, kita dinikahna berat ke. Wis mahare ya. Mahare ilang, bojone ilang wong di tolak terus. Ya maka surya bijariyatin. Surya wuti'a. Surya itu gini. Dibelikan amat untuk menjadi mautuahnya. Namanya surya. Jadi yang ngeruang amat kan tolak pira-pira wong amat. Jadi surya mongko den tokoaken ditukoaken. Sapa si abad, sapa si safih bijariyatin kelawan amat. Tok amat bewis mana wis. Amat kan ngomong anti toli konten pimira kan ya. Ora dadi illa biniyah ya kecuali niat engko. Karena nang kono ketika ana wong ngomong maring jariyah anti talikun niate hur kan dadi merdeka. Iya. Waman hujiro alaihi bifalasin. Nomor berapa? Nomor 3 ya. Utawi wong hujiro kang den hajar sapa alih siman bifalasin lawan hajar falas. Nah, kalau hajar falas itu hubungannya bukan karena akal, bukan. Jadi gini, kalau hajar safih itu gini. Dia akilan balighon cuman ghairu rasyidin, orang cerdas. Artinya dia tidak bisa memanage keuangannya. Duit dibuang-buang, duit disuweki. Ya, berarti kan karena orang paham duit sih. Berarti kan tapi dia mukallaf. Namanya safih. Kalau hajar falas itu dia akil, baligh, rasyid. Cuman hutangnya banyak. Harta yang dia punya tidak bisa menutup hutang-hutangnya. Utangnya 1 miliar, hartanya cuma 700 juta. Ini namanya orang yang muflis. Ya mahjur bil falas.
Karena dia orang yang muflis, iku yasihu mongko sah apa nikah siman. Sah tanpa izin pun sah, izin sabong dia mukallaf rasyid kok. Tidak perlu izin siapapun. Sekarang kita lihat seorang sahabat, as-sahabil jalil Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal dikatakan Rasulullah apa sih sebagai orang yang a'lamun nas bil halal haram ya, paling tahu halal haram dari Rasulullah, Mu'adz bin Jabal. Iya. Beliau diutus Rasulullah untuk menjadi gubernur Yaman waktu itu. Tapi ternyata dalam bermuamalah salah manajemen. Akhirnya rugi besar, utangnya numpuk. Utangnya karo dunyane luwih akeh utange. Akhirnya dihajar dening Kanjeng Nabi. Hajar falas, hajar kebangkrutan. Padahal sahabat Mu'adz tidak diragukan kecerdasannya, tidak diragukan kealimannya. Tapi orang ngerti duit ya, orang ngerti orang mesti. Jadi ya gue mikir orang ngerti bisnis lah, akhirnya ditipu wong kayak gitu ya. Nah, iya. Ya kadang kayak gue ya. Orang paham bisnis. Anak ilmunya dari bisnis kan ilmunya ya, anak ilmunya terus juga ya mungkin apa namanya bakat-bakatan ya. Bakat-bakatan ya. Nyong bolak-balik bisnis rugi. Ditipu nih wong rugi. Yang modelnya kayaknya malah habis sahabat Mu'adz kayak rugi maning tipu wong maning ayang. Iya. Naam. Sahabat Mu'adz waktu itu dihajar dengan Kanjeng Nabi. Dihajar, semua tasarruf Mu'adz dibatasi, tidak boleh dari hartanya dia. Boleh tasarruf dari zimmahnya dia. Jadi apa namanya, bukan dari hartanya, dari zimmah, itu utang maning. Wa mu'anun nikahi utawi pira-pira ragat nikahi hajar salah bil falas ya. Minal bayan mil mahar yang mahar wa nafaqatil nafaqae iku fi kasbihing dalam kasabane si mahjur alaih bil falas, antul muflis, namanya muflis. La fima orang yang dalam perkara mahu kantin dalam sartane muflis. Jadi nanti dari kasabnya dia, gaji bayaran yang dihasilkan dari pekerjaannya, bukan uang yang sudah ada di tangannya. Karena uang yang di tangannya sudah dimahjur oleh hakim, tidak boleh ditasarrufkan, tidak boleh dijual. Karena apa? Ada haknya si ghurama. Terus ki pimen go nafaya kon kan nyebut gawe. Setiap hari kerja ada gajinya. Lah itu gajinya buat nafkahnya istri, buat bayar mahar. Jadi duit sing wis ana gledakna ora oleh ditasarrufna. Mama. Wa nikahul abdi termasuk zawat juga ya, utawi nikah sing ora dari tasarruf, utawi nikah abad iku bila idzin sayyidihi ku batilun iku batal. Abad ketika menikah harus dengan izin sayyidnya. Kalau tanpa izin sayyid maka nikahnya batal, karena termasuk orang yang ghairu jaizit tasarruf. Wa nikahuhu tawi nikah abad bi idzni sayyidihi kelawan idzine sayyid abad iku sahihun iku sah. Iku sahihun apa? Sah. Nikahnya abad dengan izin sayyid sahih. Walaisa lan ora ana iku lis sayyidi kedue sayyid apa ijbaru abdihi maksa hambane sayyid ala nikah, ingat ini jangan memaksa, enggak boleh memaksa. Kawin cepetan kon kawin, tidak ada paksaan. Orang yang dipaksa. Fala yajuzu mongko ora menang lis sayyidi kedue sayyid apa tazwijul abdi bojoaken hamba as-shaghir kang isih cilik, enggak boleh menikahkan hamba atau abd yang masih kecil. Walai salanono ikulil abdi kedua hamba, begitu pun sebaliknya ya. Opo ijbaru sayyidihi maksa sayyidi si abd ala tazwiji ngatasé bojoaken si abd. Jadi tidak ada saling memaksa. Si sayyid ora bisa maksa abd kawin, abd ora bisa maksa sayyid ngawinaken. Jadi gini ya, hasil masalah zauj menikahkan zauj atau hasilu az-zauj.
hasilu tazwiji al-zakar, wong lanang. Laki-laki itu ada kalanya laki-laki yang masih shagir, ada yang sudah kabir. Shagir ada kalanya akil, ada kalanya majnun. Ini seperti si shagir yang akil lil mujbiri faqat ay al ab awil jad tazwijuhu bil maslahah tadi ya. Demikian ibarat waro al ab al jad al maslahata, jadi tazwijuhu bil maslahah, ketika ada maslahah. Tidak boleh selain ab dan jad. Jadi yang bisa menikahkan shagir yang akil hanya mujbir, yaitu al ab awil jad di dalam menikahkan, dan harus ada syarat apa? Maslahah. Kalau shagir yang majnun bagaimana? Shagir yang majnun la yuzawwaju aslan, tidak bisa dinikahkan sama sekali bagi shagir yang majnun. Anak kecil kok gila, la yuzawwaj aslan. Mafhum? Tapi sekarang termasuk Miki di antara shagir yang majnun kan ada abad di situ ya. Ada abad kan ibarat apa Miki? Fala yajuz lisayyid tazwijul abdi shagir. Masih kecil nggak bisa, baik akil atau ghairu akil. Kalau masalah abad nanti di sini. Jadi masalah hasil tazwijil zakar idza kana shaghiran, nek memang akil boleh bagi si mujbir untuk menikahkan bil maslahah. Ketika akil yang majnun la yuzawwaju aslan. Sedangkan zaud yang sudah besar, yang sudah kabir, ada kalanya akil, ada kalanya majnun. Akil satu ketika rasyid, akil rasyidan, berarti orang yang jaiz tasarrufnya. Miki ibarat pertama berarti bebas. Ketika kabir yang akil yang rasyid, maka bebas dia apakah mau menerima akad sendiri atau mewakilkan orang tuanya. Ibarat pertama mau. Idza kana jaizat tasarrufi fa huwa mukhayyarun baina ayyaqida bi nafsihi wa baina ayyuwakkila man yaqidu lahu. Bebas rasyid, pan nikah dewek, pan nerima dewek kena, wakil lawang juga kena. Ketika akil yang rasyid. Ketika akil tapi safih, bukan rasyid. Apa safih? Safih tadi. Apa safih? Boleh menikah dengan izin wali, atau dia menikah sendiri, atau walinya menikahkan bi izni as-safih. Ibarat miki, mindi miki as-safih. Di baru safih. Iqra ndi wa man hujra alai bisafahim lam yastaqilla binikahin bal yanqihu bi idzni walihi aw yaqbalahul wali bi idnihi. Jadi hukumnya safih miki ya. Jadi bisa yaqid binafsihi bi idznil wali, atau yaqidu yaqbalu lahul wali bi idzni idzni safi. Paham ya? Yang ketiga, akil kabir dewasa, akil
tapi dia adalah seorang abad. Nah, ibaratnya gini, wa nikahul abdi. Wa nikahul abdi bila idzni sayyid batil. Wa nikah bi idzni sayyid sahih. Jadi abad, apa bagaimana abad? Boleh menikah dengan izin sayyid, kalau tanpa izin nggak bisa menikah. Itu tafsirnya si abad yang kabir yang abad. Jadi yasihu bi idzni sayyid wala yasihu bila idnihi. Mafhum ya? Ya wes. Nisbate akil yang apa? Yang muflis. Muflis. Yang keempat muflis. Muflis boleh menikah karena dia seorang yang rasyid, ghairu mahjur bisafa, boleh menikah bebas muflis. Tapi nanti masalah mahar dan nafkahnya ada pada kasabnya la fima ma'ahu. Paham ya? Oke, sekarang majnun. Ana maning apa ora? Sing liyane papat ki langka ya wis ya miki. Safi, Rashid pertama mau, Safi, Abad, Muflis. Wis kan? Wis. Majnun ada dua macam majnun. Majnun yang kabir. Ibarat yang kono apa? Wa la yajuz undimiki. Tazwijul majnun al-baligh ya. Ada kalian majnun yang muhtaj lin nikah, ana ghairu muhtaj. Muhtaj ketika di situ sering ngintip wong wadon atau ada dokter dua dokter yang adil yang mengatakan ini supaya sembuh harus dinikahkan. Berarti ada muhtaj. Ketika muhtaj bagaimana? Boleh dinikahkan ya. Jadi gini, nisbate sohir yang akil, tazwijuhu bil maslahah jawazan, la wujuban, hanya sampai jawaz, orang sampai wajib. Tapi kalau muhtaj lin nikah boleh bagi siapa saja, ab, aujad, atau hakim, sultan, tazwijuhu. Boleh bagi ab atau jad atau hakim menikahkan wujuban. Ngono ibaraen ngene nang syarah. Ndi iki. Illa li hajatin lahu ilan nikah. Gambare hajat li syiddati syahwatihi lil wat'i, gambarane bi antadhara raghbatul nisa, dengan dia ada kelihatan tampak jelas kepengin mari wong wadon, bidaurani haulahunna, senenge daur, senenge apa, senenge dawir apa, mubeng-mubeng artine ya sering teka mari wong wadon wa ta'alluqi bihi wa nahwi dzalik au bi ayat tawaqqa shifahu bil wat'i bi syahadati adlaini min atibba, au contohnya hajat maning bi ayyahtaja ila man yakhdimuhu wa yata'ahaduhu wa la yujadu fi maharimihi man yaqumu bidzalik wa kana tazwid arfaqa lahu min samani jariyatin, atau orang yang sing bisa nglayani ngladeni wong wadon, wong sing lanang wong edan ya, daripada nyewa jariah, tuku jariah suka dibojokna. Lah fayajuzu tazwiju hinan bal yajibu lidzalik, bahkan menjadi wajib. Berarti apa? Muhtaj lin nikah lil abjad hakim tazwijuhu wujuban. Paham? Kalau tanpa hajat nggak bisa. Nang kono illa li hajatin, idza kana bi ghairi hajat ya fala yuzawwaju aslan. La yuza idza ghairu muhtaj la yuzawwaju aslan. Ini hasil masalah apa namanya az-zauj. Paham ya? Ada kalanya zauj yang shaghir, yang kabir. Wes. Ndi. Wala yuzawwiju. Lan ora kena bojoaken sapa waliyu abdi sabiyin, waline budake bocah cilik. Jadi gini,
ana bocah cilik. Seumpama ana wong menghadiahkan budak laki-laki kepada anak saya Hasan. Anak nyong diwehi budak dening wong, arane Zaid budake. Nyong kan waline Hasan. Waline bocah cilik. Apakah boleh saya sebagai walinya Sayyid ya, kan Sayyidnya berarti kan Hasan sing duwe budak. Apakah boleh menikahkan budaknya anak kecil? La yajuz. Wala yuzawwiju waliyu abdi sabiyyin. Enggak boleh wali menikahkan walinya hambanya anak kecil. Walal abdu walal abdi ya, wala yuzawwiju atau wala yuzawwiju wali abdi sabiyyin walal abdil mauqufi. Enak kan memang enak ya. Ayo ya. Wala al abdul mauqufu ay wala yajuzu li ahadin tazwijul abdil mauquf. Ini gue soalnya abdul mauquf kakak waline sih. Abdul mauquf itu loh. Ada hamba nyong duwe budak. Ke budak ieu tek wakofna nggo Zaid. Budak ini bukan saya kasihkan, bukan saya hadiahkan, saya wakofkan. Berarti statusnya budak ini adalah budak yang mauquf. Mauquf alaihnya siapa? Zaid. Mauquf alaihnya siapa? Zaid. Zaid sebagai pihak mauquf alaih tidak bisa menikahkan. Begitupun saya sebagai wakif tidak bisa menikahkan. Berarti laisa li ahadin ayyuzawwija al-abdal mauqufa, ya bisa, bebas sudah. Wala yajuz li ahadin tazwijul abdil mauqufi. Takdirnya kayak kena wis. Lan ora kena nikahaken abad sing diwakofaken. Meskipun mauquf alaih mengizinkan. Kenapa? Alasannya karena menjaga al-batni tsani. Jadi gini loh. Ketika saya mewakafkan kepada Zaid, waqaftu hadzal abda li Zaidin thumma li Amrin thumma li fuqara'i hadhil qaryah. Nah, berarti kan ada batnul awal, batnul tsani, batnul tsalis. Nang kono Zaidé anak berarti kan orang muqatil awal loh. Jadi nanti abad ini selagi masih hidup dan Zaid masih hidup, semua manfaatnya abad dimanfaatkan oleh si Zaid sebagai mauquf alaih. Abad nyambut gawe duitnya nggo mauquf alaih nggo Zaid. Ketika Zaid mati, berarti kan Amr boleh ya, karena Amr batnul tsani sih. Makanya selagi Zaid masih hidup, Amr nggak punya hak mendapatkan apa-apa dari si abad tadi yang mauquf. Mafhum, ini namanya batnul tsani. Lah wis, kenapa tidak boleh nikahkan? Karena riayat tadi batnul tsani. Angger dibojokna engko sing burine engko ora rugi priben. Makanya tidak bisa abad yang mauquf dinikahkan oleh siapapun. Lal waqif walal mauquf alaih. Wa yushtaratu lan disyarataken fi zaujing dalam bojo lanang apa ayakuna yen toh ana sapa zauj iku aliman wong kang ngerti bihilliz zaujati kelawan halale bojo wadon. Artinya kamu ketika akan menikah dengan seorang perempuan, kamu harus tahu kalau perempuan itu adalah perempuan yang halal dinikah. Enggak boleh ragu, kayonge nyusu karo mbakene yo ngapa ora, ya itu kan ada keraguan. Berarti kan ada keraguan orang halal. Harus tahu betul hakul yakin bahwa memang dia adalah perempuan yang halal dinikah. Ya, bukan saudaranya ya. Ya, bukan. Ana lo tahu loh. Gara-gara ana wong ya jamaah nikah orang ngomong-ngomong. Orang Jawa Timur, Bondowo, sapa situ Bondo iku. Duwe anak wadon ceritane. Akhirnya subhanallah ya, takdir mempertemukan kakak ngadi.
Jadi orang ngerti sih, orang ngerti bintine siapa. Bareng iku apa? Wis pada seneng wis pan bojo. Bareng iku takone kon anaknya siapa? Binti Sabin ki bin. Loh, kon anaknya iya, anaknya ki berarti ternyata pada bayi cuman beda ibu. Jadi lil ab, ukhtun lil ab. Berarti kan haram dinikahkan, ada ukht sih? Iya. Nah, seperti itu ya. Jadi harus tahu bahwa zaujahnya halal dinikah. Falau nakaha mongko lamun nikahi sapa si zauj imro'atan yang wadon. La yadri kang ora ngerti sapa zauj anna haing satuhune imro'aiku mu'taddatun wong wadon kang lagi nyedang iddah. Nisbate kon pan kawin karo randa, harus tahu bahwa jandanya sudah selesai iddahnya. Nisbate durung rampung iddah kan berarti ora halal loh. Ya berarti harus tahu, betul-betul tahu bahwa dia sudah selesai iddahnya. Jangan kok kayaknya dipegate kapan, gini kapan, atau matine kapan, dihitung dingin ya. Iya, jadi harus tahu. Kalau nikahi perempuan yang layak dari anha mu'taddah sudah selesai iddahnya, au khaliyatun atau wadon kang sepi. Sepi maksudnya tidak bersuami, tidak punya iddah. Au annahat orang ngerti ing satuhune si zaujaiku ukhtuhu ternyata sedulur wadone si zauj. Au annahat atau ing satuhune zaujaiku ajnabi dong liya lam yasiha mongko rasa apa nikah ya. Jadi hadza termasuk masalah yang diiktimadi oleh musannif bahwa ketika tidak tahu bahwa itu halal maka tidak sah pernikahan, langsung dihukum tidak sah. Tapi khilafan lil jami'. Kalau yang lain mengatakan yang penting nafsul amrnya halal, ya maka di situ nikahnya halal. Karena al ibrah fil aqd bima fi nafsil amr. Ternyata wong liya ya wis halal berarti. Nafsul amr wong liya. Ya. Tidak dalam akad itu tidak masalah ketika khilafudzon tidak masalah. Jadi kon nyangka kayong menden mirip nyong ya apa anaknya bapak nyong dan ya gue ya. Kon kan duwe zon seperti itu wong mirip sih. Tapi kan nafsul amre kenyataannya apa? Dia orang lain kok. Kamu nikahi sah apa enggak? Indal musannif lah ya sih. Karena kalau orang ngerti sejatine wadon ke siapa. Tapi karena dia orang lain, betul-betul orang lain fi nafsul amre, kenyataannya ya sudah nikahnya sah. Paham? Alal mu'tamad, khilafan lil musannif. Jadi musannif ini termasuk yang mengiktimadi qaul yang tidak mu'tamad. Wa huwa al-aujah ya. Wa kadza fil kalam ala jima'il iddatin as-sihah i'tibar mafsal akhir wa huwa al-aujah. Wa faqul alami bin Hajar fi tuhfah. Dan ini termasuk Syekh Muhammad Bafadhal sahib hadzal kitab mengiktimadi tidak sah ketika tidak tahu kalau dia orang betul-betul orang lain dan diikuti oleh Imam Ar-Ramli. Imam Ar-Ramli melu kiye Imam Ibn Hajar ora. Walau kana lamun ana iku lirajulin keduwe wong lanang apa bintane anak wadon loro. Ada anak laki-laki, ada orang laki-laki punya anak perempuan dua. Ihdahuma kang utawi salah sijine si bintani iku muharramatun iku haram. Tegese haram dinikah dan haramaken nikahi muharramah. Birradai sebab susuan ala syahsin ing atase awak-awakan. Jadi gini loh. Ana wong lanang tunggal susuan karo Maryam. Tunggal susuan karo apa? Maryam. Pernah nyusu bareng wong siji. Berarti kan ukhtun minar radhaah ya. Akhwan minar radhaah. Maryam duwe adirane Zainab. Zainab dengan saudara susuannya Maryam kan tidak ada hubungan apa-apa. Paham ya? Jadi ngono ya, di gambarna. Jadi Khalid punya anak perempuan dua, Maryam dengan Zainab. Maryam ini pernah menyusu
dengan pernah satu susuan yang sama dengan laki-laki bernama Zaid. Nyusu maring si ibune Zaid atau maring wong liya, walhasil susu bareng lah karo wong wadon namanya Fatimah. Berarti kan yang mahram ini kan hanya Zaid dengan Maryam. Zaid dengan Zainab tidak ada hubungan apa-apa. Mafhum? Lah, rajul ini Khalid. Lau kana li Khalidin bintani. Zainab dengan Maryam. Dilan Zaid teka maring Khalid. Akhirnya apa? Si Khalid kiye menikahkan satu dari anak perempuannya kepada si Zaid. Walau kana li rajulin bintani. Ihdahuma muharramatun minallah ala syahsin, rupane sahabat Zaid. Faqala mongko ngucap lahu maring syahs sapa al abu sapa bapak ngucape zawwajtuka ibnati fulanah. Zawwajtuka bojokan ingsun ka ing sira wahai Zaid ibnati ing anak wadon ingsun rupane fulanah masalah ngene Maryam. Wa zauju hale utawi zauj iku la yadri, orang ngerti sapa zauj, orang ngerti annaha ing satuhune fulanah iku al muharramatu wadon kang den haramaken dinikahi karena ada hubungan apa? Hubungan susuan. Zaid ora ngerti dadi ana wong bojo karo adine dewek, tapi orang ngerti lo ya. Angger ngerti zina. Angger ngerti apa? Zina, tapi nek ora ngerti ya berarti syubhat, orang ngerti kok. Zina syubhatnya apa mlebune? Syubhat fa'il karena enggak tahu sih. Wadon orang ngerti, lanang orang ngerti, ya syubhat berarti. Awil lati atawadon tahilu kang halal sapa si alati annaha lati tahilu lam yasiha mongko rasa apa nikah, karena enggak tahu maka tidak sah, nikahnya tidak sah. Karena ada ketidaktahuan. Makanya syaratnya zauj adalah alim bi anna zaujata hillun lahu. Zaujahnya betul-betul halal untuknya. Au qala atawa ngucap sapa si wali atau si ab ngucape zawwajtuka allati tahillaka, zawwajtuka bojokan ingsun ka ing sira allati ing wadon tahilluka hal sapa lati laka tu sira miasya mengko rasa apa sih nikah, karena ada ketidaktahuan al jahalah. Waman utawi sapane wong iku ghaba lamun ghaib sapa man sapa zauj wa utawi sapane wadon ya, man isine wadon. Waman utawi sapane wong tegese wadon ghaba kang ghaib sapa zaujuha bojone man, ana wong wadon bojone lunga. Awin qata'a tawa kepegot apa khabaruhu apa khabare si zauj lunga laka kabare. Laisa waman utawi sampeyan wong ghaba kang ghaib. Dadi mane didadekna man mausul bawis, mane man mausul. Ghabane sila ya. Karena angger dadekna man syartiyah ora cocok, soale laisane langkafane langkafa arabitul jawabe. Makanya laisa di khabare laisa. Paham ya? Man utawi sapane ghaba kang ghaib sapa zaujuha iku laisa, seperti itu. Angger mana syartiyah falaisa kan seperti itu. Ada fa'il bil jawab. Iku laisa ora nono li ahadin iku lihan kejojo apa ayata zawaj yen toh bojo sapa si ahad ha ing man. Hatta yutayaqana sehingga den yakini apa mautuhu apa matine zauj au talaquhu atawa talake zauj bi syahadati adlaini kelawan penyaksiane wong adil loro. Aw bimudhi muddatin atawa kelawan lewate mangsa ya glibu kang lendeh ala dhanni kata sedhon apa nahu satuhune zauj iku la ya'ishu ora bakal urip sapa si zauj ba'daha ing dalam sakwise muddah. Jadi gini ya, ana wong wadon Maryam, katakan Maryam menikah dengan Zaid. Kemudian Zaid ghaib, pergi, laka kabar. WA-ne ora aktif, laka WA, laka Facebook, laka wis walhasil ilang wis ilang. Ghaib. Awin kota khabaruhu, khabare langka wis buh ning ngendi. Berarti kan Maryam posisinya apa sih? Mu'allaqah. Maryam ini perempuan yang apa? Yang tergantung.
diarani single asiana bojone wong bojone durung mati durung menolak. Diarani single diarani muzawajah dewekan terus, bojone langka. Kon kan duwe rasa iba. Melas ya Maryam ya. Dewekan terus uripe, pengen nulung. Pengen apa? Pengen nulung. Jadi jiwa pahlawannya kon ki tiba-tiba meronta-ronta. Ya Allah pengen nulung ya. Ya kan iki modus ya biasanya. Dengan wadon sing anu akhirnya pengen gerasa pengen nulung. Jiwa pahlawannya meronta-ronta. Tapi kan belum tahu Maryam ini sudah ditolak oleh Zawj atau belum, atau Zawj mati apa durung ida wis rampung. Maka bagaimana? Falaisa li ahadin ayyatazawwajaha. Tidak bisa bagi siapapun untuk menikahi dia sampai kapan? 3 hal. 1. Yutayakon bimautihi. Yakin bahwa dia sudah mati. Atau yang kedua, ada 2 saksi yang mengatakan bahwa kon wis dipegat dan yang bojone kon. Nyong nyakseni, demi Allah nyong nyakseni. Terakhir ketemu ning Bandung ngomong jenenge kon wis dipegat. Ada 2 saksi. Atau yang ketiga, matine durung jelas mati, pegate ora, tapi Zawj sudah pergi selama 40 tahun masalan. Sedangkan Zawj ketika pergi dia usia 40 tahun. Berarti kan 40 lagi pas lunga umur 40 tahun kemudian umurnya berapa? 80 tahun. Berarti kan ada mudah yang la ya'ishu ghaliban ba'daha. Umumnya wong 80 tahun urip apa ora? Ghalib secara umum wis mati. Meskipun ada yang 80 tahun masih hidup, tapi kan umumnya wong kan 70 bena sab'in wa thamanin ya. Bena sittin wa sab'in umure. Maka wis lunga 40 tahun. Oh, berarti wis 80 tahun berarti ya wis mati gitu, jelas-jelas mati wis. Jadi ya ish ghaliban ya ghalib ala dzan ya wis apa secara dzan ki wis ghalaba wis nglindi wis menang bahwa dia tidak akan hidup selama 40 tahun ke depan setelah 40 tahun yang lalu. Maka boleh dinikahi setelah itu. Wayah kumulan ngukumi sopal hakim bimotihi kelawan matine si Zawj wa ta'tadulan iddah sapa zaujah. Jadi nanti lapor kepada hakim memutuskan bahwa dia sudah mati, kemudian nyandang iddatul wafah 4 bulan 10 hari. Sekarang gini, ini yang banyak terjadi. Makanya kan gini ya, adanya dalam pernikahan dibuat sighah ta'liq itu betul-betul menjaga hak-haknya perempuan. Sebabnya apa sih? Ketika suami menyetujui, mengiyakan mentaklik zaujahnya dengan sighah ta'liq yang ada dalam buku nikah, secara langsung dia sudah menjaga haknya perempuan. Siapa sih? Lah ini kasusnya bukan kayak gini sih. Lalange lunga laka kabar. Ning kono sighah ta'liq apa sih? Kalau tidak ada kabar berapa bulan? 3 bulan berturut lah kabar. Ora aktif dalam langkah apa. Berarti kan ning kono dan zaujah tidak ridha, maka zaujah berhak dan zaujah tidak ridha, istri bisa menggugat ke pengadilan agama. Gugat ta'liqnya, gugat gantungannya si Zawj. Pak Hakim, suami saya sudah 3 bulan tidak pulang ke rumah. In kotok khobaruhu, nyong ora dinafkahi. Sesuai dengan ta'liqnya di sini dalam buku nikah ini, saya tidak ridho dan saya berhak untuk menggugat. Karena saya menggugat karena sudah akhirnya kan ning kono nanti hakim mempelajari kasusnya, didatangkan saksi, apakah betul wis 3 bulan, 3 bulan maling wis 6 bulan. Wis ingin dikit-dikit usahakan nemen ya kan. Maka bagaimana? Ya sudah nanti diputus oleh hakim, diputuskan apa? Khuluknya itu kan sighah khuluk, bukan tolak biasa, itu khuluk loh. Khuluk itu sighahnya khuluk. Kenapa khuluk? Karena ada iwat 10.000. Paham? Ditolak bila iwat. Tolak bila iwat jatuhnya khuluk. Kalau khuluk, suami tidak bisa merujuk. Wis diputus jeder, nyandang iddah. Nyandang iddah kan? Iddah khuluk. Talaknya balik. Rojak tuki. Orang bisa mempan. Kenapa? Karena tolak yang jatuh adalah tolak khuluk. Sesuai dengan takliknya. Dan istri saya membayar iwat 10.000. Itu kan khuluk namanya. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi kayak si
lanang kiye dikhuluk dengan uang 10.000. Paham? Nah, makanya menjaga hak-haknya perempuan. Jadi wong wadon aja dong nikahan itu apa nikah yang resmi biar dapat hak gitu loh. Sekarang kalau tidak resmi ya ini yang terjadi. Mungkin ya kasus kan ya. Nikah di bawah tangan, nikah tidak resmi. Lanangnya lu nggak pan primen. Gugat maring sapa? Tidak pernah zaujnya mengiyakan apa taklik. Ora sih? Ah? Nikah di bawah tangan. Iya. Tidak sesudah saya nikah. Iya nggak ada persetujuan. Lalangnya lu nggak 5 bulan. Pan apa bojone? 10 tahun. Ya 10 tahun. Pan apa bojone? Pan dikawin, durung jelas wis tolak apa durung. Si urip apa durung orang ngerti. Nembe 10 tahun. Ya ish fil ala dzon, dia 10 tahun masih hidup kan umumnya. Si urip. Maka bagaimana? Ya kan ini tidak terjaga haknya perempuan. Tapi tetap ada solusi. Ada solusi. Tetap ada solusi. Solusinya bukan tolak. Solusinya fasakh. Solusinya fasakh. Apa itu fasakh? Jadi gini ya. Fasakh nikah. Kemarin saya sudah jelaskan masalah fasakh. Fasakh beda dengan tolak. Fasakh itu bisa fasakh bisa babi al-uyub, kemarin saya jelaskan uyub yang 7 itu. Ada fasakh bisa babil i'sar. Zauj tidak mampu menafkahi zaujah. Nolak ora gelem, nafkahi ora. Ditagih nafkahi ora mampu. Maka nanti zaujah berhak untuk menuntut fasakh. Paham ya? Nuntut apa? Fasakh. Daluk fasakh sebab zaujnya mu'sir bin nafkah. Atau ketiga bisa mu'sir atau i'sar bil mahr. Ditagih mahare ora mampu bayar mahar. Paham? Maka boleh untuk untuk dituntut. Sekarang gini. Wong wadon ditinggal lunga lanange. Paham ya? Tinggal lunga lanange. Tidak ada buku nikah. Nuntut mari pengadilan ya ora diterima. Iya ora sih? Kepada hakim ora diterima. Wong ora ndi kon buktine kon kawin ndi? Salah siapa nikah di bawah tangan. Oke, ditolak. Oleh hakim ditolak. Kemudian dia menuntut apa? Taklik orang tahu ngomong taklik. Akhirnya apa? Tuntutannya adalah tuntutan ini. Tuntutan apa masalah i'sar. Suami saya tidak menafkahi saya selama 3 bulan. Saya tidak ridho. Berarti kan ada tuntutan fasakh. Mahum orang ya? Saya akan memfasakh suami saya karena suami saya tidak menafkahi saya. Sekarang gini kemudian. Yang bisa difasakh adalah kasus i'sar. Apakah Anda yakin kalau suami Anda mu'sir? Bisa jadi karena sugih, cuma orang gelem nafkahi kon. Mahum orang ya? Bojone sugih, tapi orang gelem nafkahi kon primen. Kon orang buktikna bahwa bojone kon mu'sir. Kan nanti mu'sir kan butuh bukti juga, butuh saksi juga. Bagaimana? Ing mangka kalau musir tidak bisa menuntut fasakh untuk pernikahan. Jalan keluarnya ada. Apa itu? Ikut pendapatnya Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang mengatakan boleh menfasakh, boleh menuntut fasakh suami yang musirnya sugih, ada nafkah tapi yamna anin nafkah, ora gelem nafkahi. Karena dia terbukti wis pirang-pirang wulan, maka apa? Boleh menuntut fasakh ikut qaulnya Imam Zakaria Al-Ansari. Nuntutnya sekarang kepada siapa? Hakim ora nerima. Karena hakim ora menerima, tunjuk mentahkim, muhakkam. Mari muhakkam. Nang mukhrine ana ibaroe yarfa olil hakimi awil muhakkami, ketika enggak ada hakim ora gelem. Mari muhakkam. Ente maring harga tawang maring blisuk nunjuk ke Saifuddin, ya Saifuddin hakam tuka fi amri. Nanti ke Saifuddin mencari bukti-bukti bahwa memang sudah beberapa bulan tidak menafkahi. Nanti ke Saifuddin menghukumi bahwa dia sudah tertolak, dia memfasakh nikahnya zauj. Setelah fasakh idah rampung, wis boleh dibojo. Paham ya? Ya, tidak ada yang sulit kok. Nah, ya ana solusi kabeh. Sing penting ya kowe iki. Ana sing gelem ditahkim gitu tok. Pertanyaan iki ana sing gelem ditahkim apa ora? Ana sing gelem putusna apa ora hak ya? Ya syaratul muhakkam kan kono masalah tahkim. Masalah hakim harus memenuhi syarat ya. Di antara syaratnya dia harus orang yang alim.
Orang yang alim. Saiki asal teka maring kiai daluk didadekna muhakam, kiai ini daluk ditahkim maring mengtahkim maring kiai. Ora kabeh kiai alim. Sing penting wis dadi kiai gelem didadekna muhakam. Orang ngerti permasalahan masalah ini, masalah fasakh, masalah ini enggak tahu. Ala kulli hal ya. Naam. Wa yushtaratu lan disyarataken fi zaujin dalam bojolan maning apa ayyakuna yang tanah zauj iku aliman iku ngerti bil wakalati kelawan perwakilan. Zauj tahu kalau ternyata ini sudah diwakilkan kepada orang lain. Bi ikhbaril wakil kelawan ngabarine wakil. Wakilnya memberitahu Pak Zauj, walinya sudah mewakilkan kepada saya. Au ghairihi atawaliyane wakil in wakkalal waliyu fil ijab. Lamun wali mewakilkan dalam ijabnya. Jadi Zaujnya ngerti bahwa jadi ini kan Habib Ahmad ki wakil. Wis ngerti kabeh lah ketika itu ngerti. Wa yushtaratu lan disyaratkan fi zauji apa ayakuna yen ana sapa zauj iku musliman muslim. Zauj harus seorang yang Islam kapan idza kanat. Ing dalem nalikane ana sapa azzaujatu iku muslimatan iku muslimah. Kalau perempuannya muslimah, maka suaminya harus muslim. Itu harga mati sudah. Kalau perempuannya muslimah, laki-lakinya harus muslim. Tidak bisa muslimah menikah dengan kafir, ora bisa. Paham? Nek diwalik bisa. Kalau laki-lakinya muslim, dia bebas untuk menikah dengan muslimah atau menikah dengan kafirah yang ahlul kitab. Sah-sah saja. Jadi jadi saya akan menikah dengan ahlul kitab perempuan Nasraniyah. Boleh apa enggak? Boleh-boleh saja. Ketika memenuhi apa? Syarat. Nah, kalau memenuhi syarat ya orang bisa menikah dengan ahlul kitab, orang bisa. Tapi kalau perempuan muslimah, harga mati. Tidak boleh menikah dengan laki-laki selain muslim. Paham ya? Lah wong wadon wis harga mati kudu wong muslim. Tapi wong lanang bisa muslimah, bisa ghairu muslimah dengan syarat. Kok anaknya anak kok. Wa yushtaratu lan disyarataken fihi dalam zauj apa alla yakuna yantah ora ana sapa zauj iku muhriman wong lagi ihram bi hajjin wala umratin. Terus wis. Jadi syaratnya lagi adalah suami akan menikah tidak boleh posisinya sedang dalam keadaan apa? Ihram. Orang yang sedang ihram tidak sah nikahnya. Tidak sah nikahnya. Meskipun zaujnya apa walinya halal bukan muhrim. Jadi 3 komponen menikah, zauj, zaujah wali, ya, zauj, zaujah wali atau wakilnya semuanya harus halal. Makna halal tidak boleh ada yang sedang apa? Ihram. Kalau ternyata zauj-zaujae halal, waline muhrim, ora sah nikahe. Meskipun diwakilna. Atau waline halal, zauje halal, zauje muhrimah, ora sah nikahe. Paham? Ya, atau gini. Zauje lagi ihram. Waline halal, zaujae halal. Zauj sudah mewakilkan laki-laki yang halal ning omah. Menikah tetap tidak bisa. Karena ada dari 3 orang ini yang sedang ihram nggak bisa. Paham ya? Harus halal semua. Bi khilaf. Kalau syahid kemarin boleh ya, cuman makruh saja. Syahid kemarin syarat syahid tidak harus dalam keadaan apa? Ihram. Tapi makruh hukumnya menghadiri pernikahan jadi saksi itu makruh saja. Paham ya? Wa yushtaratu lan disyarataken apa ayyakuna yen ta ana sapa zauj iku mukhtaron iku wong kang karepe dhewe kehendak sendiri bukan dipaksa. Falau ukriha mongko lamun dipaksa sapa zauj ala qabulin nikah ingat sentrima nikah bi ghairi haqqin lan tanpa hak lam yasmu ora sapa nikah. Jadi zauj harus orang yang mukhtaron sing karepe dhewe menikah atas dasar kemauan sendiri bukan dipaksa tanpa hak. Cepet nikah anaknya nyotok bunuh kon. Nah itu yang makruh tanpa hak. Wa illa tak pateni ibune kon. Tak pateni awila duwite kon
tok bakar sematalan. Ini ikrah yang tanpa hak tidak sah nikahnya. Kalau ikrah dengan hak, bagaimana caranya mukrah bil haq? Bisa-bisa saja. Bagaimana caranya? Seperti ini contoh. Mukrah yang bil haq. Ada laki-laki punya istri dua. Punya istri dua. Kemudian sudah menggilir istri pertama, yang kedua belum digilir kok dipegat. Oh, dipegat. Pegatnya pegat biasa tuh, pegat khulu. Pegat khulu kan memang perempuannya yang minta ya, pegat biasa. Wadone kan merasa terdolimi, perempuan yang kedua terdolimi. Bisa terdolimi apa? Durung digilir harus dipegat. Durung digilir harus dipegat. Akhirnya bagaimana? Sampai idahnya selesai ternyata. Bareng idah rampung, durung digilir, si suami dipaksa oleh hakim, lapor maring hakim, Pak Hakim, saya istri kedua, dia sudah menggilir tempat istri pertama, saya belum digilir, sudah diceraikan. Madlumah saya ini, madlumah. Maka nanti hakim berhak untuk memaksa zauj untuk menikahi zaujah supaya digilir dulu. Arpa nolak nggak saya bisa digilir, monggo. Sepenting diadili dingin. Itu namanya mukrah yang bil haq. Boleh apa enggak? Boleh saja. Ya. Na'am sawwarahul bujarami bi ayyukrihul hakim ala nikahil mazlumah fil qasmi. Jadi belum digilir sudah diceraikan, maka apa namanya ada ikrah bil haq. Ar-ruknul khamisu. Paham ya? Utawi rukun sing nomor 5. Saing rukun nikah iku al-azzaujatu iku bojo wadon. Rukun kelima yang terakhir adanya zaujah. Jadi kon pan bojo lah ka bojo wadone pan bojo karo sapa. Waline wis anak, waline anak, bapane anak. Syahide wis siap, kone wis siap iso nggo imamah iso nggo wis nyewa wis apa namanya kayak maring figura. Nggo gawe apa karane? Mahar ya. Lah ka bojo wadone pan apa? Halu. Iya. Nikah karo sapa kon? Nikah karo jin. Boleh nikah dengan jin? Ramli boleh. Imam bin Hajar nggak boleh. Cuman itu nanti saksinya kepriben penyaksian nikah itu yang menjadi iskal. Kalau memang nikah dengan jin sah inda Ramli, nanti penyaksiannya bagaimana? Penyaksian dia sudah menikah. Sing syahid sing jenis manungsa apa jenis jin? Hah? Semua syahidnya manungsa, orang weruh sing waline sing ngakidna jin Angel kan ya? Iya, Imam bin Hajar bebe ora sah nikah karo jin ngono wis gampang. Iya. Ada kemarin loh saya ditanya. Subhanallah ya, anak pertanyaan sing model-model iku ya anak. Hah? Ana wong takon, nikah karo jin saged boten? Terus wali saksine saking pihak pundi? Jin apa wong? Ana nikah kayak gue. Iya, jangan ngomong. Tak jawabi mas'alatun fi mawani'in nikah ikhtilaful jinsi. Fala yasihhu li insin nikahu jinniyatin wa aksuhu inda Ibn Hajar Al-Khatib. Ifaqan Syaikhul Islam wa khilafan liramli walidihi. Yang Ramli katakan sah. Cuman angang melu Ramli sah. Terus priben prosesnya priben? Iya, saksinya sing ngendi? Saene semenasa enggak wakiai loro. Kene weruh jin apa ora waline mengijabkan. Juk-juk kabil tuh bae. Wis kabul. Amrimen. Ora krungu pakarane saksi kudu krungu omongane si waline si ijab yo. Angel kan ya, ngomong ora sah wis gampang ya. Kira pada halu wis. Iya. Ada kan ya? Nang viral tahu viral loh nang YouTube oh. Iya, jadi ujuk-ujuk apa nyewa layos, nyewa dekor, nyewa apa, kursinya loro. Ya ngundang wong dadi kepeng dheweke wis kondangan sering kondangan ya ku ya. Wis sering kondangan durung disauri, ora oleh-oleh. Akhirnya kayak wis gawe acara menikah. Dadi wong pada undang wong pada teko. Pengantene endi nikah karo jin. Sing penting kon mene kondangan karo njong. Kan iki nyaur. Daripada kondangan terus waktu dikondangani, iya ora sih? Iya. Kondangan terus kapan dikondangan ya?
Az-zaujatu bojo wadon waman lan wadon jaza kang menang lah keteman apa nikah minane sampe wong wadon. Jadi nanti membahas zaujah dengan orang-orang yang boleh untuk dinikahi. Nanti ada masalah muharramat. Nanti di sini ada muharramat bin nasab, birrallah, bil musahharah, nanti ada semua. Fa in kanat, wis saiki ngono. Nisbate miki wong lanang ada laki-laki yang shagir, yang kabir ya. Tafsirnya miki wis, masalah wong lanang. Saiki masalah nafsil wong wadon, zaujah. Zaujah ada kalanya dia aqilah, ada yang majnunah. Bagaimana itu proses pernikahannya? Apakah jawaz dinikahkan, wajib dinikahkan? Nanti tafsirnya semua ada. Fa in kanat mongko lamun ora nono sapa zaujah iku la tahtaju ora butuh sapa zaujah lan menikah, wong wadon ora butuh nikah. Ora butuh terus wong lanang. Dadi siapa namanya orang butuh nikah itu berarti tidak butuh wati ya. Artinya butuh tidak butuh wati, orang butuh wati. Nikmat lagi ngaji, lagi mondok, orang butuh nikah. Iya. Bahaya orang diperlukan. Dia mau wadon sing duwe duit wis. Iya. Orang butuh nafkah wong lanang, orang butuh nikah, orang butuh nafkah wong lanang. Wedi zina ya ora. Kuriha mongko den makruhaken laha kedua imra apa anta tazawwaja yen to bojo sapa imra, maka dia makruh hukumnya menikah ya, hukumnya menikah. Wa in kanat mongko lamun ana sapa imra iku muhtajatan iku butuh. Berbeda dengan perempuan yang butuh. Ya butuh sering lamun ya. Sering bayang-bayang enak, karena dia butuh menikah. Ustuhibba mongko den sunahaken laha kedua imra apa anta tazawwaja, maka sunah hukumnya sunah ya. Ya takoni rul termasuk butuh apa ora wadone butuh ya berarti sunah ya kowe. Nyontoh butuh nikah yang terpaksa dok ya. Makruh nikah ya. Ya. Angger nang wong lanang ya wingi hukum nikah wong lanang 6 kan ya, ada 6 di antaranya kan ada yang wajib. Kapan wajib? Ketika satu idza khafal anata, yang kedua idza nudhira haitsu nudiba. Idza bin Hajar ketika haknya dia sudah sunnah kemudian dinadari jadi wajib. Khilafan liramli. Nang wong wadon ana wajib apa ora? Sekarang dia enggak butuh apa ya Allah? Enggak khawatir zina, orang di zina. Tapi ada kalanya wajib. Ya, wa qadiyatu annahu la yajibu 'alaiha bihalin karrajul lakin asyarul adru'i ila wujubihi 'alaiha, wajib nikah pada perempuan idza lam ta'man li nafsiha min ahli al-fujur ila bizauj. Artinya gini. Dia tidak khawatir zina. Tapi dikhawatirkan ada yang memperkosa kalau tidak ada yang melindungi. Paham? Ahli fujur ki orang-orang yang fajar, orang-orang yang ya pelaku kriminal seperti itulah. Kon ki ngerip dhewe kan bahaya. Sing pan merkosa kon akeh. Harus ada pendamping. Makanya bagaimana? Maka dia wajib untuk menikah supaya ada yang melindungi dia dari sergapan orang-orang yang akan berbuat jahat. Paham ya? Wa in kanat lamun ono sapa zauja iku bikron iku bikir. Jaza mongko wenang lil abi kedue bapak wal jadilan mbah apa tazwiju bojo akan bikir bi ghairi idhni lawan tanpa idine bikir. Sawa oniku padha kana tanya ono sapa zauja iku soirotan cilik au kabiratan atawa gede. Sekarang gini ya, pertama. Kalau zaujah adalah bikir. Bikir itu perawan. Apa pengertian perawan? Pengertian perawan adalah man lam tazul bikaratuha. Perempuan yang belum hilang keperawanannya sama sekali, masih segel. Atau zalat bikaratuha bi ghairi wat'in. Bikaronya hilang, tapi hilangnya bukan sebab wati. Sebab apa? Sering numpak sepeda masalah. Sering gowes, akhirnya kenang jok sepeda kan ya. Akhirnya bikarohnya pecah. Jadi kan sudah perawan sudah perawan. Tapi orang perawan secara hissi. Fil haqiqah dia masih perawan. Atau masalah seumpama tiba
atau hiddati haidin, saking ladepe haid getih haid sampai menjadikan keperawanannya pecah. Ya, atau sering dapur, sering masak, sering nguruh timun lah atau bingung jenengan. Sering masak. Sering masak timun, terong, sering masak. Sering masak. Bingung kayak ini. Ora paham ya wes. Paham, Kiai, paham lho mboten? Serang masak, ngerti wae seneng masak. Seneng masak terong, seneng masak timun, pare. Akhirnya perawannya hilang sebab masak. Paham maksudnya ya? Ya taudhihul mudhir minal muskilat. Menjelaskan sesuatu yang sudah jelas itu menjadikan muskil. Walhasil pikir itu adalah perempuan yang belum pernah hilang keperawanan sama sekali atau hilang tapi tanpa wati. Dengan yang lain, sebab yang lain, nganggo tangan kah, nganggo terong kah, nganggo tiba kah, sadel sepeda kah, atau head kah. Walhasil ora tau kelebon ula wis ketok. Ya, paham ya? Maka dia masih disebut bikir. Secara hakikat dia bikir, meskipun hisyan mungkin sudah hilang perawanannya. Kalau masih perawan, maka boleh bagi ab atau jad menikahkan dia tanpa izin. Namanya nikah ijbari. Baik dia masih kecil atau sudah balighah. Kalau dia masih perawan, statusnya perawan, maka bebas untuk dinikahkan oleh si ab atau jad saja. Tapi nanti nikah ijbari ada syaratnya, 7 syaratnya nanti. Paham ya? Angger sayyib, pengertian sayyib adalah orang yang sudah hilang manzalat bikaratuha biwat'in. Orang yang sudah hilang keperawanannya sebab wati. Sing penting tahu kelebon ula, makan ngono wis dadi sayyib. Mafhum ula maksudnya. Baik kelebon secara halal, pernah menikah, atau haram pernah berzina, atau wati syubhat. Walhasil wis tahu nglakoni wati, maka hukumnya sudah sayyib. Kalau sayyib tidak boleh bagi siapapun menikahkan tanpa izinnya. Paham ya? Itu yang pertama. Lah ini syaratnya ijbari, wala yuzawwiju. Lan ora kena bojoaken sapa ab awil jad ha ing pikir illa min kuf'in. Nah, kecuali sanging wong kang sekufu. Kemarin sudah ada masalah hisulul kafa'ah sittatun qad hurrirat yumbika anha baitu syi'rin mufradu nasabun wa dinun hirfatun hurriyatun faqdul uyubi fil yasari tirdadu. Jadi syarat pertama adalah dinikahkan dengan orang yang kufu. Kalau ternyata dinikahkan dengan tidak kufu, tidak sah nikahnya. Ini syartus sihah. Termasuk kufu adalah perempuannya afifah, terjaga agamanya, sembayangnya kiyang, salatnya kiyang. Kok dinikah? Nah karo wong fasik, wong sing ora tau sembayang, tanpa izinnya si imro'ah, tidak sah tanpa izin. Bikhilaf idza asqatat kafa'ataha wa asqata waliyuha. Bikhilaf ketika perempuannya menggugur kafahnya, ora apa-apa wis nikahna karo wong sing kaya gue. Walidnya juga ridho, khalas. Ya wingi yo, nisbate Arabiah, dia mengisqat kafaahnya, bapaknya mengisqat kafaahnya, sudah nikahan sah. Paham ya? Ya, tapi kalau tanpa izin tidak. Kalau tanpa izin maka syaratnya harus dengan orang yang kufu, satu kufu. Musirin tur wong sing mampu bimahril mithli kelawan mahar mithil. Orang yang mampu membayar mahar mithil. Artinya dia punya cadangan uang banyak, rekeningnya akeh. Mahar mithilnya biasa wadone, mahar mithil 10 juta, wong dia punya uang 100 juta kok. Berarti kan dia mampu untuk bayar mahar mithil. Jangankan mahar mithil, lebih 2 kali lipat mahar mithil pun dia mampu. Meskipun nanti nikahnya tidak menggunakan mahar mithil, yang penting dia sudah mampu dulu. Wa binaqdil baladi lan kelawan naked balad, kelawan uang mata uang negara. Wa yushtadun jasa kapala yakun antara lan iku bena antara zauja wa bainal abilan wal jati apa adawatun permusuhan dhahirun kang nyata pertela. Tidak ada permusuhan antara bapak dengan anak yang nyata. Ya, perempuan yang nyata. Dengan apa perempuan yang apa permusuhan nyata? Ya semua orang tahu ada permusuhan. Semua orang tahu ada permusuhan. Adawah dhahirah. Naik batinah tidak ada masalah ya, batinah. Wa
Fa in zawaja. Jadi syaratnya gini syaratnya ya. Syartu nikahil ijbari. Syartu nikahil ijbar. Maman al-ijbar an-nikah bila idnin. Paham ya? Hanya boleh ijbari, hanya boleh bagi ab atau jad saja. Yang lain enggak ada hak ijbari. Dua ini disebut wali akrob yang mujbir. Satu, ayyakuna az-zawju kuf'an. Harus kufu. Yang kedua, musiran bimahril mithil. Mampu bayar mahar mithil. Ini syartu sihah ya. Syarat sihah. Ada dua. Satu, syartu as-sihah. Rupanya gie. Yang kedua, syartul iqdam. Iqdam ini berarti tidak turun memenuhi pun nikahnya sah, tapi mengajukan pernikahan itu dosa, itu dok ya. Yang ketiga, allayakun bainaha wa bainal wali adawatun zahiratun. Tidak ada permusuhan yang zahir yang nyata. Permusuhan zahir yang nyata bagaimana? Diketahui oleh semua orang. Ya, oleh semua orang. Nah, ini batinah teh ora apa-apa, ora masalah. Batinah mesti wong batinah seperti ini batinah. Anak wadone jengkel karena senengnya karo Zaid kok dijodohne karo Maria karo Amr. Jadi kan ada batinah ya. Bapak primen sih Allah nyung nangis. Primen sih mak, bapak mak bisa milih karo Zaid mak. Nyung seneng karo Amr ka mae kowe. Bapak lo yang ngerti kok orang yang seneng karo Zaid. Saya kan dia marah, tapi kan itu loh, secara batinah saja. Orang enggak ada yang tahu. Yang keempat, alla yakuna bainaha siapa? Bikir ya. Wa baina az-zawj adawatun zahiratun wa batinatun. Tidak ada permusuhan zahir batin dengan zauj. Syarat keempat. Kenapa bedanya? Kenapa kok ini zahir atau ini ada batinahnya juga? Karena nisbate karo wali kan zaujah nanti akan berpisah dengan wali. Makanya tidak menjadi masalah ketika ada buruk sangka dalam hati tok. Tapi kan kalau dengan zauj dia akan hidup bersama. Pari bareng turu bareng harus tidak punya ada yang batinah dong. Paham ya? Lah syartul iqdam ada 3. Yang pertama adalah mahar misil. Dinikahkan dengan mahar misil. Kalau ini musir, kalau ini mahar misil nikahnya. Yang kedua, naqdul balad. Yang ketiga, halan, roli utang. Artinya gini, ketika syartul iqdam tidak terpenuhi, masalah nikahnya dengan uang dolar. Nikahnya sah, tapi menikahkan dengan dolar haram. Tidak memenuhi syarat gitu dok. Nikahnya hutang maharnya. Nikahnya sah, tapi haram. Karena apa? Karena syartul iqdamnya harus hal. Paham? Nikahnya dengan mahar tanpa mahar misil. Nikahnya sah, tapi haram. Karena nikahnya harus dengan mahar apa? Mahar misil. Kalau di sini mampu ini sawaon karena nanti nikahnya dengan mahar misil. Yang penting dia sudah mampuan, ada duit akeh lah. Paham ya? Itu syarat nikah ijbar. Ada syartul sihah, ada syartul iqdam. Terus fa in zawaja mongko lamun bojoaken sapa si wali ha ing mar'a ing bikir bidune kifin bidune kufin lawan tanpa wong kelawan tanpa wong kufu, artinya tidak dinikahkan dengan zawaj yang tidak kufu, lam yasihan nikah ora sah nikah, tidak sah karena nikah bidune mahar mislin atau kelawan ngisore mahar misil batala mongko batal pal musama wajib mahrul misil wa sahan nikah. Jadi kalau tanpa mahar misil maka nikahnya sah-sah saja. Tapi al-musamma batil wajib mahar mithil nikahnya sah. Karena itu syaratul iqdam saja, bukan tidak syarat sah nikah. Paham ya? Dosa ta dosa. Wa yundabulan dan sunahaken laha kedue lahuma kedue ablanjat apa istanul bikril balighah njaluk izin maring perawan sing wis bale. Kalau nikahnya kalau sudah bale hanya sunah saja. Jabrul li khotiriha, jaga perasaane tok.
Nduk kon wis gede nduk, kayak ana wong sing lamar meneh kontak nikahna ya. Itu hanya sunah saja. Bapaknya lanange mau panjang mau karo Zaid, terserah kon, bapak wis njaluk alus-alus kok ora di. Ah, seperti itu. Jadi hanya sunah saja. Sunah jaluk izin. Wala junun menang li ghail abi wal jad minal auliya bi apa tazwijuha bojakan bikir. Kalau selain ab dan jad tidak bisa, siapapun tidak bisa menikahkan si bikir illa ba'da bulughiha angin dalam sawise balik si bikir wasit dani halan amrih ngidinakan si bikir wa idnuha utawi idine bikir iku asukutu iku menang. Lah kalau selain bapak dan jad tidak bisa menikahkan bikir dengan alasan apapun nggak bisa. Kapan bisa menikahkan? Setelah dia balik dan setelah ada izin. Karena kalau belum balik, idnuha la yu'tabar, izinnya tidak dianggap. Izinnya cukup ketika si perempuannya sukut. Karena bikir masih bikir kan si perawan oh. Isin. Kontak kawin karo Zaid piben oleh hapora. Kok menang ya wis, itu boleh. Ya idnuha sukut. Bikhilaf nanti kalau tayyib enggak boleh, hanya diam. Terus wa in kana sayyiban, ketika istrinya si sayyib, wallahu alam. Kalau ini pikir besok bahas masalah janda. Bahas randa, dong bahas randa kan. Pada melek. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya karim.